Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Azadi Farastaki, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS dari mata kuliah Cyber Public Relation, yaitu membuat sebuah kampanye. Dan kampanye yang saya bikin ini berjudul Kampanye Pentingnya Vaksinasi COVID-19. Oke, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa saya mengambil kampanye ini. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan fisik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Lalu, waktu pelaksanaan kampanye dilakukan pada Kamis 19 Agustus 2021 berupa ajakan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi yang didorong oleh pentingnya vaksinasi di masa pandemi COVID-19 ini. Sehubungan dengan adanya masa PPKM yang berlaku, maka seruan kampanye ini dilakukan melalui sebuah postingan di media sosial. Lalu tahapan kampanye. Tahapan kampanye itu ada planning, ada organizing, ada actuating, dan ada controlling. Ada 4. Oke, yang pertama kita mulai dari planning atau perencanaan. Jadi dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan double mask, dengan masker medis, dilapisi bagian luarnya dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Kampanye dilakukan secara individu tanpa melibatkan orang lain, karena sebuah ajakan individu terbilang cukup efektif apabila isi informasi yang disampaikan jelas sehingga saat pelaksanaan kampanye berjalan dengan mudah. Oke, yang ketiga ada actuating atau penggerakan. Tujuan utama dengan diadakannya kampanye vaksinasi COVID-19 diharapkan masyarakat tersadar akan pentingnya vaksin dan dapat merubah keadaan yang sedang terjadi ini menjadi lebih baik lagi. Lalu yang terakhir ada controlling. Controlling merupakan pengendalian. Pengendalian di sini itu seperti bagaimana kita memantau progres dari kampanye ini, dari seperti antusias atau seperti respon masyarakat terhadap tujuan apa yang kita tuju di awal, yaitu mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Oke, lalu ada poin perencanaan media. Karena kampanye yang dilakukan melalui media sosial, maka media sosial yang digunakan penulis adalah Instagram.
Alasan penulis menggunakan platform Instagram yaitu karena 61 juta masyarakat di Indonesia memiliki aplikasi tersebut, sehingga penyebaran kampanye yang dilakukan melalui Instagram dapat menyebar luas secara cepat. Lalu ada bentuk desain publikasi yang digunakan, mungkin itu bisa dilihat di makalah yang penulis buat. Lalu ada target brand awareness. Brand awareness atau kesadaran merek adalah istilah yang menggambarkan tingkat pengenalan konsumen terhadap suatu produk. Kampanye pentingnya vaksinasi COVID-19 masuk ke dalam kategori brand awareness karena dari adanya kampanye, penulis ingin mengetahui kesadaran terhadap khalayak atau warganet akan pentingnya vaksinasi ini. Lalu ada KPI atau Key Performance Indicator atau pencapaian target, bisa dilihat langsung di makalah yang penulis buat. Lalu selanjutnya dilihat dari riset kampanye yang dilakukan melalui platform Instagram. Selama 24 jam, masyarakat sudah cukup antusias jika dilihat dari jumlah suka dan komentar di postingan tersebut tentang pemahaman akan pentingnya dilakukan vaksinasi. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya vaksinasi. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya kampanye ini, masyarakat dapat lebih peduli dengan adanya kegiatan vaksinasi dan tanpa ada rasa keterpaksaan atas hal dasar apapun. Yang terakhir, penutup. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya yang sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Terlepas dari berbagai resiko yang dapat ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang paling aman. Jadi, jangan pernah takut untuk melakukan vaksinasi. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.